Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai Revolusi Amerika. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai sejarah dari penemuan benua Amerika, teman-teman. Sejarah mengenai benua Amerika pertama kali tercatat dalam sejarah, berawal ketika Christopher Columbus datang ke benua itu. Benua yang pertama kali ia mengira bahwa benua tersebut sebagai India pada tahun 1492 dengan mengerahkan 3 buah kapal. Setelah kedatangan Columbus pada awal abad ke-16, seorang navigator dan pedagang dari Florence, Italia yang bernama Amerigo Vespucci tiba di Amerika. Kedatangan Vespucci menyadarkan banyak orang Eropa bahwa daerah yang ia datangi tersebut sebenarnya merupakan daerah baru yang belum pernah dikunjungi oleh orang Eropa sebelumnya. Pada tahun-tahun selanjutnya, setelah kedatangan kedua pelaut tersebut, maka dimulailah gelombang migrasi orang-orang Eropa ke benua Amerika. Orang-orang Inggris dan Perancis pada umumnya banyak menetap di Amerika Utara, sedangkan orang-orang Portugis dan Spanyol banyak mendirikan koloni di Amerika Selatan. Itulah sejarah dari penemuan benua Amerika. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembentukan daerah koloni Amerika Utara. Perpindahan berbagai bangsa di Eropa ke benua Amerika didorong oleh banyak motivasi. Di antaranya adalah adanya harapan bagi mereka untuk dapat menjalankan agama mereka, yaitu Kristen Protestan, secara bebas tanpa ada tekanan dari penguasa. Penguasa Eropa pada umumnya merupakan penganut Katolik. Di benua baru tersebut, kaum koloni, sebutan bagi para imigran Eropa, melaksanakan ajaran agama dan norma-norma Protestan secara ketat, sehingga mereka disebut juga sebagai kaum Puritan. Koloni-koloni yang ada dalam pendiriannya sangat berciri otonom. Beberapa koloni itu antara lain koloni Virginia, koloni Maryland, koloni Pennsylvania, koloni New England, koloni New York, dan sebagainya. Kedatangan John Cabot pada tahun 1497 beserta sejumlah penjelajah Inggris lainnya mengawali kolonialisasi Inggris atas Amerika bagian utara. Di benua baru tersebut, John Cabot dan rekan-rekannya memperoleh hak mengelola beberapa bidang tanah yang kemudian berkembang dan meluas menjadi koloni. Itulah sejarah mengenai pembentukan daerah koloni di wilayah Amerika Utara. Lalu di slide ini kita akan membahas mengenai pemikiran yang melatar belakangi revolusi Amerika. Yang pertama yaitu Perang 7 Tahun. Persaingan memperebutkan wilayah-wilayah baru di Amerika Utara menyebabkan munculnya persengketaan antara Inggris dan Perancis. Wilayah jajahan atau koloni Inggris di Amerika Utara terletak di sepanjang timur Amerika Utara. Adapun wilayah dari pantai selatan sepanjang sungai Mississippi atau Louisiana sampai Kanada adalah koloni Prancis. Wilayah koloni Inggris dan Prancis ini dipisahkan oleh daerah pedalaman. Pergerakan Inggris yang terus-menerus memperluas tanah jajahannya ke arah barat kemudian mulai melanggar batas jajahan Perancis atau Louisiana. Hal ini memicu hubungan yang tegang antara Inggris dan Prancis yang mengarah ke peperangan. Peperangan ini disebut dengan Perang 7 Tahun. Dalam peperangan ini, Prancis kalah dan dibuatlah perjanjian perdamaian Paris. Yang kedua yaitu pemberlakuan pajak terhadap rakyat koloni Amerika oleh Inggris. Sugar Act atau Undang-Undang Gula tahun 1764 adalah pajak terhadap setiap impor gula. Kemudian Stamp Act atau Undang-Undang Materai tahun 1765. Lalu Townshend Act, Undang-Undang Townshend, yaitu pemberlakuan pajak terhadap timah, cat, gelas, dan kertas. Serta yang terakhir Tea Act atau Undang-Undang Teh tahun 1773, yaitu aturan memonopoli teh isi yang mengharuskan kaum koloni membeli teh hanya kepada EIC atau Inggris. Itulah beberapa pemikiran yang melatar belakangi revolusi Amerika. Di bagian ini kita akan membahas pemikiran yang melatar belakangi revolusi Amerika bagian selanjutnya. Yang ketiga yaitu adanya paham kebebasan dalam politik. Koloni Inggris di Amerika tidak didirikan oleh pemerintah Inggris, tetapi diciptakan oleh pelarian-pelarian dari Inggris yang mendapat tekanan agama,
sosial, ekonomi, dan politik. Kaum koloni menyatakan bahwa mereka adalah manusia yang merdeka, yang membangun koloni di negara baru. Paham kebebasan kaum koloni bertentangan dengan paham pemerintahan Inggris yang menganggap bahwa daerah koloni adalah jajahannya. Hal ini didasarkan pada Perjanjian Paris tahun 1763. Lalu, latar belakang yang keempat adanya paham kebebasan dalam perdagangan. Kaum koloni juga menganut paham-paham kebebasan dalam perdagangan. Hal itu bertentangan dengan paham pemerintahan Inggris yang merasa berkuasa atas koloni di Amerika. Oleh karena itu, pemerintah Inggris memerintahkan agar hasil bumi dari daerah koloni harus dijual kepada negara induk saja. Sebaliknya, penduduk koloni diwajibkan pemerintah Inggris hanya membeli barang-barang hasil industri negara induk saja. Kaum koloni menentang peraturan yang bersifat monopoli dan menghendaki adanya kebebasan berdagang. Peristiwa yang kelima yaitu peristiwa The Boston Tea Party. Sebab khusus meletusnya revolusi Amerika adalah peristiwa yang dikenal dengan nama The Boston Tea Party pada tahun 1773. Pada saat itu, pemerintah Inggris memasukkan teh ke pelabuhan Boston, Amerika. Pada malam harinya, muatan teh itu dibuang ke laut oleh orang-orang Amerika yang menyamar sebagai orang Indian suku Mohawk. Hal inilah yang menimbulkan kemarahan pemerintah Inggris, yaitu saat itu dipimpin oleh Raja George III, sehingga menuntut pertanggungjawaban. Namun, penduduk koloni tidak ada yang mau bertanggung jawab, sehingga menimbulkan pertempuran yang menandai terjadinya revolusi Amerika. Itulah sebab-sebab atau pemikiran yang melatar belakangi terjadinya revolusi Amerika. Lalu teman-teman, di bagian ini kita akan membahas mengenai proses revolusi dan perang kemerdekaan Amerika. The Boston Tea Party merupakan pemicu terjadinya revolusi Amerika. Peristiwa The Boston Tea Party menyebabkan Inggris terlibat bentrok senjata dengan kaum koloni Amerika di desa Lexington dan Concord Raid. Kemudian, sebagai reaksi terhadap pertempuran tersebut, maka pada bulan Oktober 1774 diadakan pertemuan bersama 13 koloni di Philadelphia. Pertemuan yang kemudian dikenal dengan nama Kongres 1. Maka pada tahun 1775 diadakan Kongres kedua dengan keputusan Kongres atas nama 13 koloni menyatakan sikap tidak lagi mengakui wewenang parlemen Inggris atas kaum koloni Amerika. Pada bulan Juli 1776 diadakan Kongres ketiga dengan keputusan sebagai berikut, yaitu pendeklarasian kemerdekaan atau Declaration of Independence pada 4 Juli 1776 yang sekaligus menandai berdirinya negara Amerika Serikat. Penyusunan pemerintahan dilakukan dengan menyusun Declaration of Independence pada tahun 1776, Articles of Confederation, kemudian Constitution of United States of America, dan yang terakhir Bill of Rights. Itulah proses revolusi dan perang kemerdekaan Amerika Serikat. Nah, sama seperti revolusi-revolusi lainnya, revolusi Amerika juga memberikan pengaruh bagi Amerika dan bagi dunia. Revolusi Amerika yang berlangsung selama 7 tahun telah memberikan pengaruh besar sebagai berikut. Yang pertama, munculnya sebuah negara baru yang memiliki pengaruh yang luas bagi dunia. Banyak peristiwa-peristiwa penting dunia yang tidak terlepas dari pengaruh Amerika Serikat. Yang kedua yaitu berkembangnya paham liberalisme dan pemikiran demokrasi, yang kemudian menjadi pendorong terjadinya revolusi Prancis. Yang ketiga, paham liberalisme yang berkembang di Amerika Serikat juga menjadi pendorong semangat kemerdekaan rakyat Amerika Latin di bawah pimpinan Simon Bolivar dan José de San Martin untuk melepaskan diri dari kekuasaan Spanyol. Itulah beberapa pengaruh penting dari revolusi Amerika terhadap Amerika dan terhadap dunia. Nah, itulah teman-teman pembahasan mengenai revolusi Amerika. Jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan kalian, subscribe channel ini, kemudian like dan komen ya di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.